Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah musyamsa wal qamara daibaini wa syakhkhara lakumul laila wan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa tabin bisan yaumiddin amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwanul muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa min ayatihi al-laili wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ma'asyiral muslimin jamaah khusyuf rahimakumullah, pada hari ini bahkan sejak semalam kaum muslimin jelang gerhana bulan serentak memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak berzikir dan berdoa, beristighfar seraya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk kelompok al-mudzakirina wal mustaghfirin. Amin. Semoga doa dan istighfar para hamba-hamba Allah dapat dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan yang demikian itu adalah sebuah kebenaran yang mutlak yang tidak diragukan lagi. Sebagai tanda-tanda kekuasaannya bagi kaum yang berakal. Allahu Akbar. La haula wa la quwwata aliyil adzim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, huwallazi ja'ala syamsa wal qamara nuran wa qadarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab wa ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufsilul ayati liqaumi ya'lamun. Dia Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya mazilah tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Surat Yunus ayat 10. Surat Yunus ayat 5. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari yang berbunyi, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yakhshifani li mautin ahadin walal hayati fa idza ra'aytum dzalika fad'ullaha wa kabbirhu wa sallu wa tasaddaqu. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kesucian Allah. Terjadinya gerhana matahari atau bulan itu bukan karena kematian seorang atau kehidupannya. Maka jika kamu melihatnya, berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, bersedekahlah, serta bersolatlah. Pada hadis lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, pada suatu ketika terjadi gerhana matahari, maka Nabi berdiri untuk sholat dan bersabda, jika kamu melihat gerhana itu, segeralah berzikir kepada Allah, berdoa serta memohon ampunan kepadanya. Pada kesempatan ini khotib mengajak agar setiap diri meningkatkan amal ibadah dalam kehidupan, memperbanyak sholat berjamaah di masjid, serta meninggalkan perbuatan yang menimbulkan dosa. Hadirin jamaah sholat khusyuf yang dirahmati Allah.
fenomena alam generasi, fenomena alam gerhana bulan pada malam ini sebagai bentuk tazkirah Rabbaniyah atas kita, agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah melalui fenomena alam itu pula Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesarannya kepada manusia, agar mawas diri selalu ingat kepadanya dan keagungannya. Inilah kesempatan kita untuk tafakur, memikirkan ciptaan Allah yang sangat hebat dan luar biasa. Alam semesta, bumi, langit, dan seluruh jagat raya serta semuanya miliknya, termasuk kita. Pada saat nanti kita akan kembali kepadanya dan memenuhi panggilannya. Tentu saja kita ingin agar Allah menganugerahi kita dengan panggilan yang spesial. Bagaimana dalam surat Al-Fajr ayat 21 sampai 23 sampai 30. 27 sampai 30. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhulu fi ibadi fadkhuli. Hai jiwa yang tenang, yang tidak gemeringsang, yang tidak gerah. Dikala di rumah Allah, maunya cepat-cepat pulang, itu bukan jiwa yang tenang namanya. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, dengan lagi ridho, maka masuk dalam jamaah hamba-hambaku, masukkanlah ke dalam surga, masuklah ke dalam surgaku. Hadirin rahimakumullah, khutbah khotib mengingatkan pula agar kita senantiasa merasa takut dengan adanya kejadian alam yang di luar sesuatu yang terbiasa. Sikap yang tepat kondisi sekarang ini adalah pada saat takut akan datangnya akhir zaman, sebagaimana yang dirahasiakan Allah kedatangannya, bukan sebaliknya berbuat dosa dan kemusyrikan. Menerjemahkan peristiwa gerhana matahari, gerhana bulan dengan sesuatu yang menentang kudrat Tuhan. Ketika terjadi gerhana pada masa Rasulullah, beliau mengingatkan bisa terjadi gerhana ini merupakan tanda datangnya azab Allah atau tanda semakin dekatnya hari kiamat. Nabi bersabda, Abu Musa al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala telah berkata, pernah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah. Nabi lantas berdiri takut karena khawatir akan terjadi hari kiamat. Sehingga beliau pun mendatangi masjid, kemudian beliau mengerjakan sholat dengan berdiri, ruku dan sujud yang lama. Aku belum pernah melakukan sholat sedemikian rupa. Nabi yang lantas bersabda, sungguhnya ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkannya. Gerhana tersebut tidaklah terjadi karena kematian atau kehidupan seorang, akan tetapi Allah menjadikan demikian agar hamba-hambanya takut. Main aja ini khutbah, main aja. Jika kalian melihat sebagian dari gerhana tersebut, maka bersegeralah untuk berzikir, berdoa dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan mengenai maksud mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa takut, khawatir terjadi kiamat. Bahwa gerhana tersebut merupakan tanda yang muncul sebelum tanda-tanda kiamat yang lain. Seperti terbitnya matahari dari barat atau keluarnya Dajjal. Untuk mungkin gerhana tersebut merupakan sebagai tanda kiamat. Untuk itulah, maka dengan peringatan ini, pertama mari kita jadikan peristiwa gerhana matahari atau gerhana bulan hari ini sebagai tadzkirah, peringatan Allah atas kita agar tidak terlalu jauh dari agama. Bahkan kita harus bertekad, komitmen untuk tetap dalam agama Allah hingga ajal menjemput kita. Allahu Akbar, walillahil hamd.
Kedua, bersegera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dr. Muhammad Hasan Al-Hamsi dan tafsirnya mengungkapkan bahwa maksud segera mohon ampun kepada Tuhan pada ayat tersebut di atas adalah ila as-sabiqul maghfirah min taubatin wa ta'at. Segera bertaubat mohon ampun kepada Allah melalui taubat dan Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa imti'anihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanillahi. Umma salatu wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tasliman katsiran amma ba'du. Faya ayuhan nasu taqullah fima amar wallahu an ma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thani bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu man khulafa'ir rasyidin Nabi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabat wat tabi'in wa tabi'in wat tabi'ina wa tabi'ini lahum bi ihsan yaumiddin wa radallahu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa adil syirqa wal musyrikin wansur ibadakal mu'ahhin wansur man nasaraddin waghdul man khadalal muslimin wa dhammir a'daka a'da'din wa a'lil kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal roja wal zalzil wal mihan wa su'al fitnah wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha Indonesia khususah wa sairil buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, pada malam ini saat tadzkirah sampai, kami mohon kepadamu agar iman yang ada dalam diri kami adalah iman yang teguh dan kekal. Jangan goyahkan keimanan kami setelah Engkau kukuhkan, karena jika iman kami goyah, niscaya kami termasuk golongan orang-orang yang merugi. Mohon kepadamu dan hanya kepada Engkau ya Tuhan, Maha Penolong. Tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, menangkan perjuangan mereka. Hinakan manusia-manusia zalim dan mungkarat. Angkanlah tentaramu. Ya Allah, Engkaulah adalah sebaik-baik penolong. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullahal azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidukum wa dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.